Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fitri dengan NIM 210 selaku ketua dari kelompok 2 dengan judul proposal bisnis plan yaitu batik bakso, batik limbah kertas soya. Dengan rekan saya Karina Nova dengan NIM 140 dan Feby Arwanti Salsabila dengan NIM 348. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kami membuat batik bakso ini karena pengolahan sampah kertas yang masih minim dan dampak asap pembakaran dari lilin parafin bagi kesehatan bagi pembatik. Yang kedua ada potensi dan peluang pasar. Untuk menganalisis potensi dan peluang pasar, kami menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga ada jenis dan spesifikasi teknik komoditas. Jenis batik yang kita produksi adalah motif hewan, tumbuhan, dan campuran. Sedangkan untuk teknik yang digunakan dalam proses membatik yaitu menggunakan cap atau stempel yang menggunakan kardus. Yang keempat, karakteristik pasar sasaran. Karakteristik pasar sasaran mencakup 3 hal yaitu demografis, geografis, dan psikografis. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. 1. Potensi sumber daya. Sebagai pengganti lilin tradisional yang biasanya digunakan dalam pembuatan batik, biji kedelai memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu ramah lingkungan, mudah didapatkan, biodegradable, yaitu secara tepat terurai secara alami dan tidak mencemari lingkungan, serta biji kedelai mempunyai titik leleh yang rendah sehingga dapat dengan mudah diterapkan pada kain untuk membentuk pola dan desain yang diinginkan. Peluang pasar. Peluang pasar biji kedelai ini sangat besar bagi internasional maupun nasional. Para petani serta pengusaha yang menjadikan biji kedelai sebagai bahan baku utama dalam produksi produk mereka diharapkan mampu membawa Indonesia dapat meningkatkan kemandirian pangan, kesejahteraan petani, dan daya saing industri. Analisis keuangan. Analisis keuangan usaha batik bakso setelah diperhitungkan produk kami memiliki HPP dengan total 60.833 per piece, lalu kami menjualnya dengan harga Rp90.000 per unit. Laba bersih yang kami dapat dari penjualan satu piece batik bakso yaitu Rp22.167, sedangkan perhitungan BEP atau break even point per unit yaitu 12 pieces dengan waktu BEP 4 bulan. Untuk menutup biaya operasional ditambah dengan mendapatkan laba bersih, kami harus menjual 13 lembar batik bakso. Di samping ini adalah proyeksi tabel arus kas yang sudah kelompok kami buat dengan sebaik mungkin. Bab 3 Metode pelaksanaan, pemantapan riset dan uji klinis. Yang pertama ada survei pasar. Survei dilakukan sebagai pemantapan dari rancangan segmentasi pasar yang diusung. Kami menggunakan segmentasi demografi, sosiologi, geografi, dan psikologi. Yang kedua ada pengadaan produk dan uji klinis. Memastikan produk kami aman serta memenuhi kualitas dan standar batik. Yang selanjutnya ada pengemasan dan labelisasi. Produk kami dikemas menggunakan kardus yang telah didesain menggunakan logo produk serta stiker sebagai pembeda kategori motif batik. Selanjutnya ada pemasaran. Teknik pemasaran yang kita pakai yaitu marketing mix 4P, meliputi produk, price, place, dan promotion. Lalu tahapan pengerjaan. Yang pertama, mengolah biji kedelai menjadi lilin. Yang kedua, membuat desain cap batik menggunakan kardus bekas. Selanjutnya, proses pembuatan batik, proses pewarnaan, pengemasan, dan yang terakhir pemasaran. Selanjutnya ada evaluasi keberlanjutan usaha. Bantuan pendanaan diperlukan untuk memasarkan produk batik dari satu kota ke kota yang lain. Bab 4 Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya, kami mengusulkan anggaran biaya dari dua sumber pendanaan yaitu Belmawa sebesar Rp4.500.000 dan perguruan tinggi sebesar Rp3 juta, sehingga total yang kami usulkan adalah Rp7.500.000. Jadwal kegiatan. Selama 5 bulan kami membagi beberapa kegiatan dengan satu penanggung jawab utama, serta 2 lainnya bertugas untuk memonitoring setiap kegiatan yang dilakukan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.